Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah intelek adalah penghalang untuk mencapai realisasi diri? Aku tidak mengatakan apapun yang menentang intelek, kecerdasan, melainkan menentang intelektualitas, dan itu adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Ketika seseorang menjadi teridentifikasi dengan intelektualnya, lahirlah intelektualitas. Ketika seseorang tetap menjadi tuan, tidak teridentifikasi dengan intelektualnya, lahirlah kecerdasan. Intelek itu sama. Semuanya tergantung pada apakah dirimu teridentifikasi dengannya, atau dirimu tetap transendental terhadapnya. Jika dirimu teridentifikasi, itu adalah intelektualitas. Jika dirimu tetap tidak teridentifikasi, itu adalah kecerdasan. Kecerdasan sangatlah penting, intelektualitas adalah penghalang. Intelektualitas merupakan hambatan, bahkan dalam dunia sains. Intelektualitas paling-paling hanya bisa memberimu para cendekiawan, orang-orang yang suka bertele-tele, yang terus-menerus memutarbalikan, merangkai sistem pemikiran, tanpa substansi sama sekali. Dalam upaya ilmiah, kecerdasan harus difokuskan pada dunia objektif. Dalam eksplorasi keagamaan, kecerdasan harus bergerak ke dalam. Itu adalah kecerdasan yang sama, hanya arahnya yang berubah. Dalam sains, objek luar adalah tujuan penyelidikan. Dalam agama, subjektivitasmu, interioritasmu, adalah petualanganmu. Kecerdasan itu sama. Jika dirimu menjadi seorang intelektual, maka dirimu tidak akan menjadi seorang ilmuwan. Dirimu hanya akan menulis sejarah sains, atau filsafat sains, tetapi dirimu tidak akan menjadi seorang ilmuwan, penjelajah, peneliti, penemu, dengan kekuatanmu sendiri. Dirimu hanya akan mengumpulkan informasi. Ya, itu juga memiliki kegunaan tertentu. Sejauh menyangkut dunia luar, bahkan informasi memiliki kegunaan terbatas tertentu. Tetapi di dunia batiniah itu tidak memiliki kegunaan sama sekali. Itu adalah hambatan. Itu memiliki efek negatif pada pengalaman batiniah. Intelek bukanlah penghalang ataupun jembatan, intelek bersifat netral. Jika dirimu mengidentifikasi diri dengannya, intelek menjadi penghalang. Jika dirimu tidak mengidentifikasi diri dengannya, intelek adalah jembatan. Dan tanpa meditasi, dirimu tidak akan bisa mengetahui hakikat transendentalmu. Dalam sains, konsentrasi sudah cukup. Paling banter, kontemplasilah yang dibutuhkan. Dalam agama, meditasi adalah satu-satunya jalan. Konsentrasi tidak diperlukan, itu bukan bantuan. Itu adalah rintangan positif. Kontemplasi juga bukan bantuan. Itu adalah kompensasi karena tidak meditatif, itu adalah pengganti yang buruk untuk meditasi. Meditasi dan hanya meditasi yang bisa membawa revolusi batin. Meditasi berarti keluar dari pikiran, melihat pikiran dari luar. Itulah arti sebenarnya dari kata ekstasi, menonjol.
menonjol dari pikiran membuatmu gembira, mendatangkan kebahagiaan bagi dirimu. Dan kecerdasan luar biasa pun terbebas. Ketika dirimu teridentifikasi dengan pikiran, dirimu tidak akan bisa menjadi sangat cerdas, karena dirimu teridentifikasi dengan sebuah instrumen. Dirimu menjadi terkungkung oleh instrumen dan keterbatasannya. Sedangkan dirimu tidak terbatas, dirimu adalah kesadaran. Gunakan pikiran, tetapi jangan menjadi pikiran itu. Gunakanlah seperti dirimu menggunakan mesin lainnya. Pikiran adalah mesin yang indah. Jika dirimu bisa menggunakannya, ia akan melayanimu. Jika dirimu tidak bisa menggunakannya, dan ia mulai menggunakanmu, maka ia bersifat merusak, ia berbahaya. Ia pasti akan membawamu ke dalam masalah, ke dalam malapetaka, ke dalam penderitaan dan kesengsaraan, karena mesin adalah benda yang buta. Ia tidak memiliki mata, ia tidak memiliki wawasan. Pikiran tidak bisa melihat, ia hanya bisa terus mengulang apa yang telah dimasukkan ke dalamnya. Ia seperti komputer. Pertama-tama, dirimu harus memberinya makan. Itulah yang disebut pendidikan, memberi makan pikiran komputermu. Kemudian komputer akan menjadi memori hebat di dalam dirimu. Jadi kapanpun dirimu perlu mengingat sesuatu, komputer bisa menyediakannya. Namun, dirimu harus tetap menjadi tuannya, sehingga dirimu bisa menggunakannya. Jika tidak, komputer akan mulai mengarahkanmu. Jangan biarkan mobilmu menuntunmu. Tetaplah menjadi pengemudi. Dirimu harus memutuskan arah, dirimu harus memutuskan tujuan. Dirimu harus memutuskan kecepatan, kapan harus mulai dan kapan harus berhenti. Ketika dirimu kehilangan kendali, ketika mobil mengambil alih dan mulai berjalan sendiri, dirimu akan hancur. Namun, aku tidak sepenuhnya menentang informasi. Informasi itu baik jika disimpan dalam memori, dan kapanpun dirimu membutuhkannya, dirimu bisa menemukannya dengan mudah. Informasi hanya berbahaya jika dirimu tidak membutuhkannya dan terus-menerus membebanimu. Ketika itu memaksamu untuk melakukan sesuatu, ketika dirimu hanya menjadi korban, maka itu berbahaya. Jika tidak, informasi itu indah. Itu adalah sarana yang indah, tetapi itu bukanlah tujuan akhir. Informasi itu sendiri tidaklah buruk. Namun, jika informasi menjadi begitu kuat dalam pikiranmu, sehingga terus berlanjut dan dirimu tidak bisa menundanya, dirimu tidak bisa menempatkan pikiran dalam keadaan rileks, maka pikiran menjadi lelah, letih, bosan, dan kelelahan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dirimu bisa menjadi cerdas? Energimu terbuang sia-sia. Kecerdasan membutuhkan energi yang melimpah. Kecerdasan membutuhkan kesehatan, keutuhan. Seorang meditator akan lebih cerdas daripada orang lain, dan seorang meditator akan mampu menggunakan pikirannya, baik secara objektif maupun subjektif. Ia akan mampu bergerak keluar, semudah ia bergerak ke dalam.
ia akan lebih fleksibel. Ia adalah tuannya. Ia bisa membawa mobil maju. Ia bisa membawa mobil mundur. Ketika Ford membuat mobil pertamanya, tidak ada gigi mundur di dalamnya. Itu adalah masalah yang sulit untuk kembali ke rumah. Dirimu harus berputar, dirimu harus mengambil rute yang panjang, hanya untuk kembali ke rumah. Bahkan jika dirimu telah melewati garasimu beberapa meter, dirimu tidak bisa kembali ke garasi, karena tidak ada gigi mundur di dalamnya. Kemudian gigi mundur ditambahkan. Meditasi memberimu gigi mundur. Biasanya dirimu tidak memilikinya, dan dirimu harus mengelilingi dunia berulang-ulang, dan dirimu tetap tidak bisa menemukan di mana rumahmu. Dirimu tidak bisa kembali. Dirimu tidak bisa masuk. Dirimu hanya tahu cara keluar. Dirimu tidak bisa kembali. Seorang meditator menjadi lebih lancar, lebih fleksibel. Ia menjadi lebih kaya. Aku tidak mendukung orang-orang yang di masa lalu, atas nama agama, menjadi terpaku dengan introversi mereka. Itu ekstrim yang lain. Sebagian orang terpaku sebagai ekstrovert, sebagai reaksi, sebagian orang lainnya menjadi terpaku sebagai introvert. Keduanya menjadi mati. Kehidupan adalah milik orang yang fleksibel, yang bisa berpindah dari ekstroversi ke introversi, dan dari introversi ke ekstroversi, semudah dirimu bergerak di luar rumah, dan di dalam rumahmu. Ketika di dalam terlalu dingin, dirimu keluar untuk berjemur. Ketika di luar terlalu panas, dirimu masuk ke dalam rumah yang sejuk, dan tidak ada masalah. Sesederhana itu. Meditasi tidak berarti melawan dunia luar. Dulu memang begitu. Itulah sebabnya agama gagal, tidak bisa berhasil dengan cara apapun. Kehidupan adalah bagian aliran. Setiap kali dirimu terpaku, dirimu menjadi sesuatu. Para pendektamu adalah orang-orang yang tertutup. Mereka menutup mata terhadap dunia luar. Itulah sebabnya di timur, kita tidak bisa mengembangkan sains, meskipun langkah pertama telah diambil di timur. Matematika dikembangkan di India. Langkah pertama menuju teknologi diambil di Cina. Namun di sana berhenti, karena alasan sederhana, bahwa orang-orang terhebat di timur menjadi introvert yang terpaku. Mereka kehilangan minat pada dunia objektif, mereka menutup diri sepenuhnya terhadap hal-hal yang objektif. Ini hanya setengah dari potensi totalmu. Sekarang Barat melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menjadi sangat ekstrovert, tidak tahu bagaimana cara masuk. Tidak percaya bahwa ada bagian dalam, tidak percaya pada jiwa apapun. Hanya percaya pada perilaku manusia, bukan pada keberadaan batin manusia. Mempelajari perilaku, dan mengatakan tidak ada seorang pun di dalamnya, semuanya mekanis. Manusia telah menjadi robot. Jika dirimu tidak mengenal jiwa, manusia menjadi robot. Ia dipahami sebagai mekanisme indah,
yang dikembangkan selama jutaan tahun, perjalanan evolusi yang sangat panjang, tetapi ia hanyalah mesin yang canggih. Tidak sulit bagi Adolf Hitler untuk membunuh begitu banyak orang, karena alasan sederhana bahwa jika manusia adalah mesin, apa salahnya membunuh orang? Jika dirimu menghancurkan jam tanganmu, dirimu tidak merasa bersalah, betapapun canggihnya, itu hanyalah sebuah jam tangan. Jika dirimu memutuskan untuk menghancurkannya, itu terserah dirimu untuk memutuskan. Tidak seorang pun bisa menolaknya. Dirimu tidak bisa diseret ke pengadilan sebagai pembunuh. Stalin bisa membunuh jutaan orang dengan mudah, tanpa rasa bersalah sedikit pun di hati nuraninya, hanya karena Marxisme percaya bahwa tidak ada jiwa. Manusia hanyalah materi, kesadaran hanyalah produk sampingan dari materi. Ini adalah salah satu ekstrim. Sains telah berkembang di barat, tetapi agama telah menghilang. Di timur, agama berkembang, tetapi sains menghilang. Dalam kedua hal itu, manusia tetap miskin dan hanya setengah-setengah. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah untuk menciptakan manusia seutuhnya, yang akan mampu menjadi ilmiah dan religius secara bersamaan. Manusia seharusnya menjadi bilingual. Ia harus mengetahui sains sedalam ia harus mengetahui meditasi. Ia harus mengetahui pikiran, sebanyak ia harus mengetahui meditasi. Ia harus mengetahui sains, bahasa dunia objektif, dan ia juga harus mengetahui agama, bahasa dunia subjektif. Hanya manusia yang mampu menjembatani antara yang objektif dan yang subjektif, manusia yang mampu menjembatani antara timur dan barat, manusia yang mampu menjembatani antara yang materialis dan yang spiritualis, yang bisa menjadi manusia seutuhnya. Dunia sedang menantikan manusia seutuhnya. Jika manusia seutuhnya tidak segera hadir, maka tidak ada masa depan bagi umat manusia. Dan manusia seutuhnya hanya bisa hadir melalui kecerdasan yang menyeluruh dan mendalam. Aku tidak menentang intelek, aku tidak menentang kecerdasan. Aku menentang intelektualitas. Janganlah dirimu teridentifikasi dengan pikiranmu. Tetaplah selalu menjadi pengamat di atas bukit. Saksi bagi tubuh, bagi pikiran, saksi bagi yang lahir dan yang batin, sehingga dirimu bisa melampaui yang lahir dan yang batin, dan dirimu bisa mengetahui bahwa dirimu bukanlah keduanya, dirimu berada di luar keduanya. Yang melampaui itu adalah keilahian. Keilahian bukanlah objek maupun subjek. Keilahian bukanlah yang lahir maupun yang batin. Keilahian adalah keduanya, dan juga bukan keduanya. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.